Untuk di Nusantara itu, agama tidaklah diposisikan untuk mengatur negara. Ini tentunya ada skenario untuk menyongsong 2024 ya. Tentunya ada skenario untuk menyongsong target 2024. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Dari tahun ke tahun ini khususnya semenjak Indonesia berdiri, di negeri ini kan sering itu sampai dengan sekarang bergulir isu PKI di satu sisi, lalu bergulir isu DI atau NII begitu. Bahkan bukan hanya isu mungkin ya, karena beberapa ada yang tertangkap memang orang-orang yang terlibat dalam gerakan semacam itu. Nah kan seolah-olah ini nggak ada selesainya begitu, Mbah. Dalam artian dari tahun zaman Muso itu tahun 48, terus puncaknya tahun 65, terus kalau yang NII tahun 52 sampai dengan berganti tahun sampai sekarang 2022 ini kan tetap saja masih ada. Nah, menyikapi kondisi yang demikian sebagai warga negara kita semestinya bagaimana, Mbah? Mohon wedarannya, matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis Wilahing jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Bercerita berdirinya Indonesia itu ya, kalau berdirinya Indonesia itu pemberontakan lah. Kalau Majapahit dulu kan Rongolawe gitu kan. Nah, pemberontakan yang awal itu timbul dari, kalau nggak keliru, Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu adalah mencetuskan negara Islam Indonesia di Tasik apa di mana itu sejarahnya. Ya, terus NII terus menjadi DI, TII intinya. Ada Kahar Musakar itu yang di Sulawesi itu. Jadi ini memang sebuah problem di negara kita ya. Lalu juga tahun 65 juga ada PKI. Kecenderungannya saya akan mengatakan bahwasanya semua ini kan paham bukan dari Indonesia kalau saya ngomong ya. Jadi kita mesti tegas bahwasanya itu adalah paham dari mancanegara, seperti komunis itu kalau nggak keliru dari Rusia ya. Lalu DI taruhlah pahamnya kan kultusnya dari Timur Tengah lah, Arab intinya seperti itulah. Ini saya akan mengatakan yang bahwasanya agama itu tidak untuk mengatur negara, untuk di Nusantara khususnya ya. Untuk di Nusantara itu agama tidaklah diposisikan untuk mengatur negara, karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk dalam kebinekaan, sehingga Bhinneka Tunggal Ika ini kan harus menerima seluruh paham yang tidak menyimpang dari pri kemanusiaan. Ya, sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika itu ya selagi masih lumrahing menungsa, masih wajarnya manusia, tidak berlebihan, tidak nerakangger-anggere prika manungsan, yaitu harus kita terima apapun latar belakangnya. Toh bangsa ini juga telah memahami, artinya karena kebinekaan ini ya, wong lahir gue ora nggawa agama gitu loh. Wong lahir agamamu apa kan ini nggak ngeh taruhlah kalau kita beragama itu kan setelah bernalar, setelah berakal kita baru menentukan agama lah. Ini agama berbeda dengan iman, yaitu loh kalau menurut saya. Jadi saya mengatakan bahwasanya kalau paham DI ya itu tidak mungkin akan hilang dari Indonesia. Ya sekali lagi saya mengatakan paham DI TII ya itu tentunya berkesinambungan. Mengapa demikian? Karena ini adalah sebuah doktrin, ada sebuah caranunya itu rahasia tertentu ya, taruhlah peta rahasia tertentu yang telah dibentuk di Indonesia, yang tentunya menurut saya ada sponsornya ya. Lalu
caranya itu dengan cuci otak mungkin, dan itu terus berakar dan berakar, merambat dan merambat. Namun juga saya mengatakan niscaya yang namanya DI ini juga tidak mungkin akan bisa menguasai Indonesia, dalam arti pemimpinnya itu ya adalah syariat Islam murni. Ya, artinya saya mengatakan bukan berarti saya benci agama, tapi saya mengatakan kecenderungan Nusantara ini adalah negeri yang nasionalis. Dan lalu PKI. PKI itu adalah paham dari Rusia. Tahun 65 kan ini PKI. Tahun 50 ini adalah DI. Ya, puncaknya lah tahun 50, Kartosuwiryo, CS gitu. Kahar Musakar atau siapa itu. Lalu DI lalu PKI. PKI ini berasal dari Uni Soviet. Karena kebimbangannya Pak Karno dulu malah hendak menaungi nasional, agama, dan komunis. Namun tetap kan kelemahan Soekarno justru oleh Nasakom itu. Yang namanya agama itu pasti direke dengan pahamnya, ketuhanannya. Kalau komunis ya entah bertuhan entah tidak, tapi setahu orang pada umumnya ini kan orang tidak bertuhan, kan tidak mungkin ini akan bergabung gitu. Apabila nasional, agama, dan komunis ini bergabung, artinya saya mengatakan, yang saya maksud itu antara agama dan komunis ini niscaya tidak akan pernah bisa bergabung. Lah di Indonesia akan dicoba demikian, karena saya juga tidak maido. Maido itu ya apa kalau bahasa Indonesianya itu? Ya tidak menyalahkan Bung Karno lah. Yang dimaksud itu yang menganut paham dari Manca Praja DI itu juga orang Indonesia, bahkan sahabatnya Bung Karno. Kartosuwiryo kan sahabat itu, satu perguruan dengan Pak Karno, satu perguruan dengan Bung Karno kepada Hos Cokro Aminoto, ini raja tidak bermahkota katanya ya. Jadi niscaya DI dan PKI intinya itu di Indonesia tetap karena sudah berakar doktrinnya dan punya taruhlah cara-cara tersendiri dalam mengembangkan sayapnya, itu tentunya akan bercokol. Namun tetap tidak bisa memimpin Indonesia. Lah ini saya mengatakan demikian, tahun 2024 ini kan menyongsong, maksudnya menyongsong tahun 2024 ini juga tentunya ada skenario tersendiri, baik PKI maupun DI untuk bisa, mohon maaf ini kemarin saja kan sempat itu Habib Rizik, lalu kemarin juga itu DPR katanya ada yang keturunan PKI dan sebagainya kan. Ini tentunya ada skenario untuk menyongsong 2024 ya. Tentunya ada skenario untuk menyongsong target 2024. Lah yang saya katakan kepada seluruh bangsa Indonesia ini, apapun alasannya kita mesti percaya diri bahwasanya kita negara yang Bhinneka Tunggal Ika, kita mesti nasionalis ya, nasionalis sejati dalam arti cinta bangsa dan tanah air, cinta negara itu dikedepankan. Artinya kita saling menjaga, jangan sampai yang namanya mohon maaf PKI dan DI ini akan bisa menduduki puncak kepemimpinan di Indonesia. Artinya kita mesti mengetahui bahwasanya walaupun kita sudah punya keyakinan yang bahwasanya DI dan PKI ini niscaya tidak akan pernah duduk pada tampuk kepemimpinan negara Indonesia ini, Nusantara ini. Ini terbukti sejak runtuhnya Majapahit. Ini kan skenario DI sudah sejak zaman Wali ini, kalau boleh kita ngomong. Artinya Majapahit yang sudah besar diruntuhkan oleh, mohon maaf, putranya atas sponsor dari salah satu wali atau bahkan beberapa wali, begitu loh. Jadi ini kita fair saja, yang jelas kita negeri yang nasionalis, kita negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menyongsong pemimpin selama-lamanya di Nusantara ini, tetap kita berpegang teguh kepada pemimpin yang punya jiwa nasionalis ya. Sekali lagi, pemimpin yang punya jiwa nasionalis. Saya rasa demikian. Terima kasih.